Masya Allah, luar biasa, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan diem di rumah? Semangat dong. Hari ini si Ibo mau share salah satu menu buka puasa ya, karena sebentar lagi mau menjelang bulan Ramadan. Si Ibo mau share salah satu menu yang ada di buku si Ibo yang kedua. Ini tajil favorit keluarga si Ibo. Resepnya kayak gimana? Kita saksikan tayangan berikut ini. Itu dia resepnya. Hari ini si Ibu akan share menu untuk berbuka puasa bubur campur ya. Jadi bubur campur ini terdiri dari beberapa bagian. Memang bikinnya agak-agak lumayan repot ya, tapi ini sangat-sangat worth it banget karena ini enak banget dan pas banget untuk dijadikan tajil ketika berbuka puasa. Resepnya ada di buku si Ibu yang kedua di halaman 92. Jadi nanti kita akan belajar membuat bubur sumsumnya, bubur mutiara, bikin candilnya, dan bikin kuah santan yang kental ya. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat bahan-bahannya di sini. Yang pertama akan si Ibo bikin membuat bubur sumsumnya terlebih dahulu sambil kita merebus bubur mutiara. Biji mutiaranya pakai yang udah siap pakai ya, yang ada di supermarket atau di pasar tradisional, tinggal direbus. Sekarang si Ibo akan membuat bubur sumsumnya terlebih dahulu. Sebelum membuat bubur sumsum, di sini si Ibo menggunakan bubur sumsum daun suji ya. Jadi apa bedanya sih daun suji dan daun pandan? Bisa dilihat di sini, daun suji secara panjang lebih pendek daripada daun pandan. Secara bentuk dia tidak bertekstur seperti daun pandan ya. Untuk menghasilkan warna, daun suji memang menghasilkan warna hijau yang lebih pekat, yang lebih tua dibandingkan daun pandan. Kalau secara aroma, daun suji memiliki aroma yang khas banget ya. Ini jadi kalau ibu-ibu mau menggunakan bubur sumsum daun suji, gunakan daun suji. Nah, di sini untuk satu resep itu si ibu menggunakan 20 lembar daun suji yang tua, yang warnanya hijau pekat. Kalau ibu-ibu tidak ada yang warna tua, misalkan warna hijau muda seperti ini, kali 2 kali lipat ya, 40 lembar lah, biar menghasilkan warna yang lebih pekat. Kalau misalkan ini nggak ada, bisa di skip, jadi buburnya warna putih aja. Oke, sampai situ paham ya? Sekarang kita mulai, kita masukin dulu tepung berasnya, lalu kita tambahkan maizena. Kita tambahkan ini air jus daun suji dan daun pandan, lalu kita saring, lalu kita masukkan santan. Di sini bubur sumsumnya yang si Ibo share bentuk bubur sumsum yang padat ya, yang bisa dipotong. Kalau ibu-ibu nggak suka yang padat, mau yang agak lembek, agak cair, tinggal tambahin kadar airnya ya, biar menghasilkan bubur sumsum yang lebih cair. Sebelum kita nyalakan api, kita aduk-aduk dulu sampai dia rata, baru kita nyalain api dan masak dengan api kecil. Kita tambahkan sedikit garam. Kita aduk. Jangan dulu dinyalain kompornya sampai dia larut, baru kita masak. Sebelum kita mengaduk bubur sumsum ini, kita sambil rebus dulu si biji mutiaranya. Karena ini lumayan cukup lama ya. Siapin air, setelah mendidih, kita masukin biji mutiara. Lalu kita tambahkan gula pasir. Udah gitu aja, kita tutup.
Biarkan dia hingga matang. Oke. Sekarang kita membuat bubur sumsumnya ya. Mengaduk bubur sumsum memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 15 sampai setengah jam. Ini diaduk-aduk terus sampai dia menjadi adonan yang mengkilat ya. Jadi matangnya itu nanti mengkilat. Kita aduk-aduk sampai dia mengental dan mengkilat. Adonan setelah mengkilat akan hasilnya seperti ini ya. Ini belum matang. Jadi kalau udah matang itu kayak gimana? Hasilnya tuh jadi mengkilat, jadi bagus banget warnanya. Kalau misalkan belum matang, nanti pas dimakan itu berasa di langit-langit mulut itu kurang enak ya kalau tepung beras belum matang. Jadi memang harus sabar dan apinya kecil dan sering diaduk-aduk. Jadi kalau bikin bubur sumsum ya kalau mau bikin sekaligus banyak biar sekaligus capek ya, karena ini lumayan bikin pegel. Nanti habis ini si Ibu mau bikin candilnya ya. Jadi bikin candil, ibu-ibu misalkan ada ubi bisa pakai biji salak ya. Jadi kalau biji salak itu dari ubi, kalau candil itu dari tepung ketan. Sekarang masih kita masak sampai dia benar-benar mengkilat dan matang dengan sempurna. Adonan sudah matang nih ya. Bisa dilihat warna tekstur ketika matang itu seperti ini ya. Jadi hijaunya itu mengkilat. Jadi lebih agak kegelap daripada adonan waktu sebelum jadi matang ya. Nah ini kalau diicip nggak ngendal di langit-langit mulut ya. Jadi ini artinya sudah matang. Oke, udah matang seperti ini. Tips berikutnya kalau bikin bubur sumsum pakai wajan anti lengket ya. Jadi biar nggak berkerak di bagian bawahnya. Udah seperti ini, kita cetak menggunakan loyang yang sudah dipoles dengan sedikit minyak. Jadi kalau si Ibo bubur sumsumnya yang versi dipotong-potong ya. Kalau ibu-ibu nggak suka yang padat, mau yang agak cair, agak lembek, bisa tambahin airnya aja ya. Jadi bubur sumsum itu ada berbagai macam varian ya. Ada yang cair, ada yang kental, ada yang padat seperti ini. Oke. Nah setelah ini simpan ke loyang. Oke, lalu diratakan dan dipadatkan. Ntar sambil lihat ini di sebelah sini bubur mutiara, biji mutiara. Nah, udah matang seperti ini, kita matiin dulu. Kita sisihkan ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi sengaja tidak diberi campuran santan biar nanti santannya terpisah. Oke, ini udah matang, kita tutup. Sekarang kita kembali ke ratain ini. Udah rata seperti ini, kita tutup dengan plastik tahan panas biar dia enggak kering. Kita tunggu dia padat. Seperti ini ya hasilnya. Kita biarin dia sampai dingin dan memadat, nanti kita potong-potong. Oke, selanjutnya si Ibo di sini akan mempersiapkan bagaimana membuat candilnya ya. Apa bedanya sih candil dengan biji salak ya? Jadi penampakannya padahal sama ya, bulat dan kenyal rasanya. Kalau biji salak terbuat dari ubi merah, biasanya dicampur dengan tepung tapioka. Tapi di sini si Ibo mau membuat candil. Candil itu terbuat dari tepung ketan. Nah, di sini bahannya apa aja? Gampang banget, ini ada tepung ketan, tepung tapioka, dan air anget. Udah itu aja, dimasukin semuanya ke dalam baskom seperti ini. Kita masukin air angetnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Lalu kita lanjutin mengaduknya dengan tangan. Hampir sama kayak bikin cilok ya, bentuknya nanti kita sebesar cilok. Lalu kita rebus dengan air mendidih sampai dia mengapung. Kalau ibu-ibu misalkan mau dikasih pasta, misalkan pasta taro atau apalagi nih, mau dikasih rasa daun suji lagi juga bebas ya, boleh. Kasih taro kayaknya lucu ya, jadi warna hijau, warna ungu, warna pink.
lebih meriah. Nah, hasilnya seperti ini ya, tidak lengket dan kita bentuk bulat-bulat seperti cilok seperti ini. Lalu kita rebus, kita kerjain sampai selesai dan kita rebus. Ibu mau siapin airnya dulu ya. Oke, udah selesai seperti ini. Kita siapin air, tunggu sampai mendidih, lalu kita rebus candil ini sampai matang dan mengapung ya. Sebentar lagi sambil nunggu ini mendidih, si ibu mau bikin air gula untuk candilnya ya. Di sini bisa dilihat ada gula merah, ada gula pasir, ada daun pandan, air dan tepung beras. Di sini si ibu mau share masalah gula merah ya. Jadi kalau untuk membuat aneka tajil, dessert, itu gunakan gula merah yang jenis aren ya, gula aren. Ini memiliki aroma yang khas dan si ibu di sini menggunakan gula aren dari kota Sumedang. Jadi di kota Sumedang itu ada namanya gula wado, dan ini gulanya itu benar-benar khas banget, ada bau-bau asap kayak gitu karena mungkin dimasaknya dengan kayu bakar ya. Jadi si ibu paling suka membuat aneka tajil dan dessert, puding dan dessert box itu paling suka pakai gula dari kota Sumedang. Kalau bikin pempek gulanya dari Lubuk Linggau, kalau bikin dessert gulanya dari Sumedang. Oke, sekarang caranya kita masukin air ke dalam panci, lalu kita masukkan daun pandan, gula aren ya. Kalau pakai gula merah biasa bisa enggak? Bisa, tapi pilih gula merah yang warnanya cenderung agak hitam ya. Kalau buat rujak gak boleh terlalu hitam, kalau buat ini cari warna yang agak gelap. Jadi setiap gula merah itu punya fungsi tersendiri ya. Di sini tadi gula merah, gula pasir, daun pandan dan air dimasak sampai larut. Nanti kita saring, lalu nanti kita gabungin dengan candilnya. Sekarang airnya udah mendidih nih. Kita masukin candilnya. Masak hingga mengapung dan matang. Lumayan panjang ya bikin perintilannya, tapi ini benar-benar worth it banget. Bisa sambil ngebuburit ya, bisa sambil menunggu azan berbuka. Ibu-ibu bisa kerjain ini habis sholat zuhur. Nanti ini lebih enak memang ketika dalam kondisi yang sudah dingin ya, bukan dingin di kulkas tapi tidak panas. Oke, kita masak dia sampai mengapung. Ini kita aduk-aduk. Dan nanti bagian terakhir si ibu akan membuat santan kentalnya. Bisa dilihat di sini bahannya ada santan, ada air dan tepung beras serta daun pandan. Kita tunggu ini sampai mendidih dan candilnya matang ya. Oke, air gulanya udah larut dan udah wangi banget. Ini kalau pakai gula wado ya, gula aren dari Sumedang, wanginya itu bener-bener khas banget, juara. Nih kita matiin, lalu kita saring. Nah, ini di sini juga candilnya udah matang, tuh udah mengapung seperti ini. Kita angkat, penampakannya kayak cilok ya. Kita masukin deh ke air gula, lalu kita masak lagi. Kita masak lagi sampai dia nanti matang. Terus terakhir tambahin tepung beras yang sudah dilarutkan. Nah sekarang step terakhir kita akan membuat kuah santan kentalnya. Bisa dilihat di sini bahannya ada air, santan, daun pandan, dan nanti terakhir sama kita kasih tepung beras. Kita masak sampai dia mendidih dengan api kecil aja sampai dia mendidih. Kita ke sisi berikutnya. Ini di sini udah matang mendidih seperti ini. Terakhir kita masukin larutan tepung beras yang kita kasih air dulu sedikit biar dia larut.
Fungsinya biar kuahnya itu kental ya. Jadi kan kalau buat tajil itu enak banget ya kalau kuahnya kental. Apalagi si candilnya itu juara banget. Udah larut seperti ini, kita masukin deh ke dalam candil sambil diaduk. Nanti masak sampai dia mengental. Sambil kita aduk-aduk lagi santannya. Wah, udah mendidih nih santannya. Sudah mendidih, sudah panas. Terakhir sama santannya juga kita masukin tepung beras yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Udah larut seperti ini, kita masukin deh ke dalam larutan santan. Lalu kita masak sampai dia mengental. Jadi deh bubur campur komplit, pas banget buat berbuka puasa atau jadi menu jualan juga buat bulan puasa ibu-ibu. Dulu si ibu juga jualan tajil di pinggir jalan, salah satu menunya bubur campur ini. Oke, santannya udah jadi, penampakannya seperti ini ya. Kental tuh, santannya kental banget, dan ini candilnya juga udah matang. Nah, bisa dilihat di sini kuahnya memang lebih banyak karena ini kan sekaligus menjadi kuah buat si bubur sumsumnya ya. Nah, udah deh, sekarang 4 bagian sudah matang semua. Sekarang tinggal kita plating ya. Oke, semuanya 4 bagian sudah selesai dan sekarang kita plating. Dan ini si Ibu mau liatin hasil dari bubur sumsum yang tadi ditutup dengan plastik tahan panas seperti ini ya. Maksudnya biar nggak keras. Nah, setelah seperti ini bisa kita balikin. Nah, bisa kita potong dengan pisau bergerigi seperti ini. Seperti ini ya hasilnya, padat. Nah, oke. Tada! Bubur campur ala si Ibo sudah ready. Masya Allah, bikinnya gampang banget kan? Tapi memang sih agak lama ya step by stepnya. Jadi buat ibu-ibu yang mau mempersiapkan ini untuk menu buka puasa, bisa kerjain dari abis sholat zuhur ya. Ini di sini ada bubur sumsum daun suji, ada candil, bubur mutiara, dan santannya yang dibikin versi kental. Ini resep lengkapnya ada di Go Kitchen Book yang kedua, buku si Ibo yang kedua. Nanti resepnya juga bakal si Ibo catat di description box ya. Mudah-mudahan apa yang si Ibo share hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Jangan lupa dicoba ya. Ini bahan-bahannya mudah didapat dan rasanya dijamin gona pisan Gusti. Sampai ketemu di masak-memasak berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Salam Let's Go Kitchen. Sakicep.